Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema telepati alami antara kamu dan mantan. Kamu harus tahu itu, ya. Jadi ketika kita dekat dengan seseorang, itu secara alamiah terbentuk ikatan emosional, ya. Terbentuk kemampuan berkomunikasi, ya. Orang menyebutnya sebagai telepati. Telepati itu definisinya adalah kemampuan untuk saling berbicara, bertukar komunikasi, atau bertukar informasi, ya, antara satu dan lainnya, tanpa harus menggerakkan lisannya, tanpa harus menggunakan bahasa kode. Cukup diam, ya, saling berkirim informasi. Itu namanya telepati. Dan Anda dengan mantan, itu sesungguhnya sudah terbangun telepati alamiah, karena ikatan emosional yang terbangun selama bertahun-tahun antara Anda dengan dia, itu membentuk kemampuan saling bertukar pesan, ya, dan itu terbangun secara alami tanpa dipelajari, ya. Anda juga begitu tuh dengan sahabat dekat, dengan orang tua Anda, ya, yang sudah membesarkan, mendidik, mengasuh Anda sejak bayi sampai hari ini. Anda dan mereka itu punya kemampuan telepati alamiah, ya, sehingga ketika orang tua Anda sakit, misal Anda tidak dikasih tahu, biar tidak khawatir, ya. Tetapi Anda merasa ada sesuatu yang tidak enak, ya, karena orang tua Anda yang sedang sakit itu sesungguhnya mengirimkan pesan secara tidak sadar, ya. Jadi pada saat dia bilang nih kepada misal kakak Anda yang ada di kampung halaman, adikmu jangan dikasih tahu, nanti tidak khawatir. Artinya mereka sedang memikirkan Anda. Nah, itu pesan itu terkirim dan Anda terima. Dan itulah yang membuat perasaan Anda jadi tidak enak. Kemudian melahirkan intuisi, feeling. Oh, ini mesti ada sesuatu. Sehingga Anda kemudian menghubungi. Ya, begitu. Anda misal yang sudah punya anak. Coba Anda amati, seiring perjalanan waktu, kemampuan telepati alami Anda dengan anak Anda itu terus berkembang. Anda belum marah, ya, Anda baru diam. Anak sudah terdiam. Dia tahu nih, orang tuanya sedang marah. Diam dia. Padahal belum ngomong, baru diam saja. Karena apa? Karena ada kemarahan yang secara alami pesannya sudah dilepaskan. Energinya sudah dilepaskan, apalagi jarak dekat. Walaupun lisannya belum berbicara, dan pesan itu langsung ditangkap. Ya, langsung dipahami. Langsung diserap oleh anak-anak Anda tadi. Sehingga mereka menjadi terdiam. Ya. Anak-anak Anda misal bohong, ya, minta duit, bilang untuk bayar SPP, tidak tahunya dipakai untuk jajan misal begitu kan, atau minta duit untuk beli buku, tidak tahunya untuk jajan, atau minta duitnya untuk beli buku 100.000, padahal bukunya harga 20.000, ya. Apa yang ada di dalam benak mereka? Aduh, ini bohong nih, ini bohong nih.
orang tua saya mesti tahu. Itu yang ada di dalam benak mereka. Kekhawatiran, ketakutan. Dia tidak menyadari bahwa rasa takutnya itu tadi, itu memancar, sudah lepas. Dan Anda sudah bisa menyerap pesan itu. Ya, Anda tahu kalau anak-anak Anda berbohong tanpa mereka harus mengatakan. Itu bisa Anda amati. Ya, betapa seiring perjalanan waktu, kedekatan itu melahirkan kemampuan bertukar pesan yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Sesungguhnya ya, nenek moyang kita dulu, saya meyakini, itu memiliki kemampuan untuk melakukan telepati jarak jauh. Ya. Kenapa? Contoh nih, misal di zaman kejayaan Majapahit. Majapahit itu diyakini wilayah kekuasaannya itu sampai ke Tumasik, Singapura, ya. Kemudian juga sampai ke Champa, ya. Champa itu sekarang kalau saya tidak salah jadi Kamboja, ya. Kemudian Thailand, ya. Sehingga sampai sekarang itu nama-nama di sana itu masih mirip, ya, dengan nama-nama yang digunakan di zaman Majapahit dulu. Jadi wilayah kekuasaannya itu amat sangat luas, ya. Kan di zaman itu tidak ada telepon, belum ada telegram. Bukan telegram yang chatting, ya, telegram yang zaman dulu tuh. Orang ngirim pesan, kemudian diantarkan ke rumah. Zaman dulu kan komunikasi paling bagus itu dengan menggunakan merpati. Kakinya diikatkan pesan, kemudian dia terbang. Itu sudah paling bagus. Merpati juga jarak terbangnya kan tidak terlalu jauh. Bagaimana menghubungkan antara Majapahit yang ibu kotanya pada saat itu ada di wilayah Jawa Timur itu, ya, Trowulan itu, sampai ke Singapura, ya, sampai ke Kamboja, sampai ke Kalimantan, sampai ke Nusa Tenggara dari Trowulan. Tidak mungkin menggunakan merpati. Maka yang digunakan oleh nenek moyang kita dulu, ya, sejak zaman Patih Nambi, ya. Patih Nambi itu adalah patih di zaman Raden Wijaya. Kemudian sampai ke zamannya Gajah Mada, kemudian ada namanya Gajah Engkon, dan seterusnya. Bagaimana cara mengkoordinasi wilayah yang amat sangat luas ini? Menggunakan kurir pembawa pesan dengan kuda. Wah, sampainya lama. Bisa berbulan-bulan, kan? Maka yang mereka kembangkan adalah kemampuan mengirimkan pesan atau bertukar pesan. Ya, yang bernama telepati yang kita kenal pada saat ini. Dan itu semuanya nenek-nenek moyang kita menguasai itu. Ya, karena mereka biasa laku prihatin, belajar berkonsentrasi, dan mereka sudah mencapai tingkat konsentrasi yang amat sangat tinggi, ya. Sehingga pesan telepatinya itu tidak cuma orang per orang, tetapi ke banyak orang dan seterusnya. Seperti misal orang berkomunikasi zaman sekarang dengan Zoom meeting itu. Jadi memang kemajuan teknologi itu memudahkan, tetapi manusia juga secara tidak sadar mulai mengalami kemunduran. Dulu orang zaman dulu kuat-kuat, karena kemana-mana harus jalan, naik kuda. Sekarang naik mobil.
Mobil 20 tahun yang lalu jarang yang pakai AC. Kalau mau buka kaca harus diengkol. Zaman sekarang luar biasa. Ya, buka kaca saja itu ada power window, tinggal pencet, turun dia. Begitu. Ya. Dulu kalau kita nyetir tuh, saya belajar nyetir tuh kelas 1 SMP. Wah, itu setir itu beratnya luar biasa. Sekarang setir itu ringan sekali karena dibantu dengan power steering. Fisik orang jadi lebih lemah. Kemampuan konsentrasi juga begitu. Sekarang orang yang punya kemampuan telepati tidak banyak. Karena tidak dilatih. Bakatnya semuanya ada, tapi tidak dilatih. Ngapain capek-capek dilatih? Wong, mau ngobrol 100 orang, pakai Zoom meeting juga bisa. Kan begitu. Nah, jadi yang Anda harus ketahui ya, bahwa antara Anda dengan mantan itu sesungguhnya punya ikatan batin, punya kemampuan bertukar pesan yang bernama telepati alamiah. Ya, semakin bagus konsentrasi Anda, maka akan semakin kuat kemampuan Anda untuk mengirimkan pesan kepada mantan. Pesan agar dia kembali. Bagaimana cara melatih kemampuan mengirimkan pesan? Ya dengan berlatih konsentrasi. Latihan konsentrasi yang paling tinggi itu di mana? Ketika kita berlatih untuk mencapai sholatul khashi'in, sholat yang khusyuk. Nah, ketika kita sholat, itu beratnya luar biasa tuh. Ya, baru mulai sholat, tiba-tiba ingat, ya, harus bayar SPP kuliah. Baru mau ruku, kemudian ingat, ya, bahwa kiriman bulanan dari orang tua misal yang merantau sudah mulai menipis. Nah itu, sehingga pikiran tuh harus dikembalikan untuk mencapai kekhusyukan. Maka memang khusyuk itu adalah sesuatu yang berat. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, maka semakin khusyuk Anda di dalam mengerjakan sholat, semakin bagus konsentrasi Anda. Orang yang khusyuk, konsentrasinya bagus, belajar jadi lebih mudah menyerap pelajaran, termasuk juga mengirimkan atau mentransfer pesan, ya, atau bertukar pesan dengan orang-orang yang Anda cintai. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.